adik-adik mahasiswa juga perlu memperhatikan ketika berdemo, jangan sampai terjadi pelanggaran demokrasi, yang diantaranya jangan terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, dan sikap-sikap yang anarkis, dan ini bisa mengganggu kepentingan publik. Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali podcast Narwastu menyapa Anda. Dan kali ini di podcast ke-203 kembali kami akan berbincang dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jondro Imunte Esos, yang merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Politik atau ISIP Jakarta. Para sahabat Narwastu, sejak Senin pada tanggal 17 Februari yang lalu, terjadi demo di tengah mahasiswa, dan mereka mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini cukup menarik untuk kita bahas. Kita cukup menghargai aksi mahasiswa ini selama itu berjalan dengan damai dan tidak anarkis. Kita akan mendengar pemikiran dari pemimpin umum majalah Narwastu, yaitu Bang Jondro, karena beliau juga pernah mengalami dunia mahasiswa dan kerap dulu mengkritisi pemerintah melalui tulisan-tulisannya di media, serta aktif di dunia pers dan juga di lembaga studi kemahasiswaan sewaktu kuliah. Para sahabat Narwastu, sebelum kita lanjut ke perbincangan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami supaya tidak ketinggalan update-update video selanjutnya. Mari kita sapa beliau. Bang Jondro, shalom. Shalom, Bang. Shalom Rupal, salam sehat. Salam kasih Narwastu buat para sahabat Narwastu. Kiranya Bapak, Ibu, dan keluarga selalu sehat, dilindungi Tuhan dimanapun saat ini berada. Oke Bang, mengenai isu yang lagi viral nih hari-hari ini, yaitu isu Indonesia Gelap. Apa sih pendapat Abang tentang demo mahasiswa terkait isu tersebut, dan bagaimana Abang mencermati aksi mahasiswa-mahasiswa ini, Bang? Ya, terima kasih Saudara Rupal ya. Memang ini menarik kita cermati. Demo mahasiswa yang mengusung tema Indonesia Gelap tidak hanya viral di media sosial Rupal ya, bahkan semua media mainstream, baik online, media cetak, majalah, dan TV juga memberitakan ini sebagai headline utama atau berita utama. Saya kira sebagai kaum muda intelektual, mahasiswa berdemo itu menurut saya sesuatu yang menarik dicermati. Inilah ekspresi mahasiswa dalam melihat kenyataan yang terjadi di tengah bangsanya. Saya memperhatikan badan eksekutif mahasiswa ketika berdemo mulai dari hari Senin 17 Februari 2025 yang lalu, ya, patut juga kita hargai, kita apresiasi. Sebagai anak bangsa, mereka menunjukkan cinta Indonesia, cinta tanah air, makanya mereka berdemo, ya. Namun ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan di sini. Adik-adik mahasiswa juga perlu memperhatikan ketika berdemo, jangan sampai terjadi pelanggaran demokrasi, yang diantaranya jangan terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, dan sikap-sikap yang anarkis, dan ini bisa mengganggu kepentingan publik. Ya, silakan berdemo. Saya kira itu dijamin undang-undang sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Karena di situ kan dijamin hak untuk mengeluarkan pendapat, berserikat atau berkumpul. Saya kira ini sesuatu yang menarik kita cermati. Dan di sini juga pemerintah perlu mendengar ya, bersikap bijak kepada mereka, karena gimana pun juga mereka kaum muda Indonesia yang menyampaikan ekspresinya atas segala persoalan yang dicermati oleh mereka. Dari catatan yang saya amati di media Rupal, mereka itu mengkritisi tentang pemotongan anggaran atau yang sekarang ini dikenal dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mereka juga mengkritisi revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Di sini ada dikritisi tentang konten-konten di media sosial supaya jangan sampai katakanlah dibuat dengan rambu-rambu undang-undang sehingga ini bisa memperangus kebebasan berpendapat dari publik atau masyarakat. Kemudian ada juga dikritisi tentang
menolak undang-undang minerba supaya direvisi. Karena ada kebijakan pemerintah Rupal yang saya baca kemarin di media, ingin memberikan izin tambang ke sejumlah perguruan tinggi atau kampus. Dan ini ketika nanti diberikan izin tambang, mereka khawatir, mahasiswa khawatir, ini bisa membungkam suara-suara kampus untuk menyuarakan persoalan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian ada juga dikritisi tentang kebijakan makan bergizi gratis. Kemudian ada juga tuntutan agar disahkan undang-undang perampasan aset agar ada efek jerak kepada para koruptor di tengah bangsa ini. Saya kira ini normatif ya, cukup bagus. Tapi ada juga ujung-ujungnya kemarin itu saya lihat ajakan supaya adili Jokowi, Presiden RI ke-7. Ya. Dan saya kira ini cukup perlu diperhatikan juga. Cuman ada banyak saya perhatikan influencer di media sosial ya, juga pengamat politik seperti Adi Prayitno, seorang pengamat politik yang cukup populer saat ini. Dia juga mempertanyakan siapa yang menunggangi aksi-aksi mahasiswa, katanya begitu. Kemudian saya juga di sebuah tayangan Cokro TV oleh Adi Armando menyampaikan begini, ya, mahasiswa silakan berdemo, tapi silakan juga dong di demo sekjen partai besar yang sudah jadi tersangka supaya ditahan oleh KPK, kata begitu. Jadi ada banyak perbincangan atau perdebatan di kalangan intelektual kita, baik di media sosial, baik di televisi, di koran, terkait dengan adanya demo saat ini yang mengusung tema Indonesia Gelap. Cuman pertanyaannya, saya jadi berpikir begini, tadi malam saya juga berpikir gini, kenapa yang diusung tema itu Indonesia Gelap? Apa kita memang tidak punya harapan lagi untuk Indonesia ini? Kenapa misalnya kita sebut dengan jargon Indonesia terang? Kita mendoakan, kita mengharapkan Indonesia ini supaya terang, jangan gelap. Begitu. Jadi saya kira gitu Rupal yang mau saya sampaikan untuk sebagai pembuka. Oke Bang. Lalu kemudian nih Bang, setelah beberapa waktu viralnya demo tersebut, muncullah tagar atau hashtag kabur aja dulu. Ya. Apa pendapat Abang tentang itu Bang? Ya, ini menarik Rupal ya. Ada hashtag atau tanda pagar kabur saja dulu. Itu muncul di media sosial. Dan ini menurut saya sikap yang kurang mencintai Indonesia ya. Maksudnya kabur kemana? Maksudnya ke luar negeri cari kerja, meninggalkan Indonesia karena sudah pesimis dengan keadaan Indonesia. Menurut saya kurang elegan gitu ya. Kalaupun ada masalah misalnya di tengah bangsa kita, kan bisa disuarakan terus oleh kaum mahasiswa, bukan kabur. Kalau kabur itu berarti seolah-olah tidak peduli dengan keadaan di tengah bangsa kita. Ibaratnya ada sebuah kapal Rupal, sebuah kapal besar yang berlayar di samudra, ya. Walaupun badai terjadi begitu besar untuk mengancam kapal tersebut, jalan terbaik bukan berarti kabur, ya. Tapi tetaplah ikut di dalam kapal itu. Itulah bentuk ekspresi kita mencintai Indonesia. Jadi ada semacam sikap pragmatisme dengan yang membuat tagar ini kabur saja dulu. Berarti kabur ke negeri lain, meninggalkan Indonesia, kira-kira begitu. Dan kemarin ada pernyataan dari seorang mantan aktivis mahasiswa, ya, yang sekarang menjadi wamen, kalau nggak salah namanya Ebenezer Immanuel ya, menyampaikan begini di sebuah tayangan televisi. Ya silakan aja kabur, ya nggak usah kembali lagi ke Indonesia, kata begitu. Itulah mungkin saking kesalnya dengan adanya tagar itu. Ya namanya demokrasi sekarang ini, silakan orang bebas mengeluarkan pendapat dan itu dijamin oleh Undang-Undang Pasal 28, silakan. Tapi tentu sebagai ekspresi kita untuk Indonesia ini, kita harus terus tunjukkan cinta kita kepada Indonesia. Caranya bagaimana? Membangun optimisme. Silakan suarakan apa yang menjadi persoalan masyarakat itu lewat media sosial kita. Tentu ada rambu-rambu yang harus perlu diperhatikan ya. Jangan sampai menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan membuat berita-berita hoax, berita-berita palsu. Kemudian juga jangan mengumbar pesan-pesan atau gambar-gambar atau video-video yang mengarah kepada hoax. Ya, itu perlu kita perhatikan, terutama hate speech, ujaran-ujaran kebencian. Marilah kita bangun optimisme, ya, kebersamaan, kerukunan. Kalaupun disampaikan
sikap atau suara kepada pemerintah, sampaikanlah dengan elegan. Saya kira demikian, Rupal. Oke Bang. Bang, Abang kan pasti dulu juga pernah berkuliah nih menjadi mahasiswa. Boleh tahu nggak sih Bang, bagaimana Abang aktif dulu dalam dunia mahasiswa, termasuk dalam mengkritisi pemerintah Bang? Iya, Rupal begini. Dulu saya kuliah sambil bekerja di media ya. Jadi saya juga udah kerja dulu di media sebagai jurnalis, ya, sebagai aktivis pers kampus juga aktif saya. Juga saya dulu mengajar olahraga bela diri saya di SMA saya dulu, kemudian di kampus juga. Saya mengajar bela diri dulu. Jadi saya dulu cukup dekat dengan teman-teman aktivis kampus, dan dulu klub olahraga bela diri kita di kampus dulu, ini mantan-mantan aktivis mahasiswa ada di dalam dulu. Ada waktu itu ketua BPM, ketua Senat, kemudian aktivis GMNI, kemudian HMI, kemudian dari Persekutuan Mahasiswa Kristen, ada dulu di organisasi yang kita buat organisasi bela diri namanya Garuda Jisai. Nah, waktu mahasiswa dulu, saya melihat ada 3 kelompok mahasiswa yang aktif dalam kegiatannya ya. Misalnya dalam mengkritisi persoalan-persoalan kebangsaan. Saya mencatat ada yang namanya mahasiswa yang ini berani turun ke jalan untuk berdemo. Ini biasanya mereka teriak-teriak di jalan, kemudian pasang spanduk. Ya, mereka ini berani-berani, punya nyali. Kemudian ada juga mahasiswa itu yang aktif di lembaga studi. Lembaga studi ini misalnya mereka bikin kajian-kajian, berdiskusi di organisasi, dan kajian-kajian inilah yang disampaikan kepada pemerintah, kepada kampus, termasuk kepada orang-orang yang berdemo untuk dibacakan ketika mereka berdemo. Kemudian ada juga mahasiswa itu yang aktif di pers mahasiswa atau per kampus. Kalau dilihat dari yang ketiga ini, saya dulu aktif di lembaga studi dan pers mahasiswa. Karena juga saya dulu aktif di organisasi kepemudaan di mahasiswa, kemudian aktif dulu menulis di pers mahasiswa. Dulu kalau saya mengkritisi pemerintah dulu, ada yang saya sampaikan melalui opini di koran atau di tabloid, juga di surat pembaca. Dulu pernah surat pembaca saya dulu dimuat di tabloid Detik. Itu koran yang cukup vokal dulu di masa Orde Baru, dan pada 1994 dibredel dulu bersama majalah Tempo dan majalah Editor. Karena waktu itu dianggap pemerintahan Orde Baru dulu cukup berbahaya lah dengan pemberitaan-pemberitaannya. Kemudian saya juga menulis di beberapa media politik ya, termasuk menyampaikan opini politik ya, opini politik dulu di tabloid seperti tabloid Mutiara ya. Kemudian di beberapa media majalah politik dulu seperti kalau nggak salah agak lupa saya nama medianya, termasuk di media-media kampus saya menyampaikan ekspresi saya tentang situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan dulu Rupal, saya masih ingat dulu waktu tahun 1996 ada tulisan saya dulu di tabloid Mutiara yang judulnya "Yang Vokal, Yang Berani dan Terancam". Saya masih ingat persis itu. Ini tulisan ini dulu mengkritisi kebijakan Orde Baru dulu yang sangat represif kepada politisi-politisi yang vokal seperti Sri Bintang Pamungkas, kemudian Muhtar Papahan, kemudian hakim waktu itu Adi Andojo di Hakim Agung MA waktu itu yang sangat membela dengan majalah Tempo yang pada 1994 yang lalu dibredel. Ya, karena tulisan itu ada dulu seorang petinggi kampus yang pernah bilang ke saya supaya menulis itu tetap hati-hati. Ya, dengan ucapan hati-hati ini waktu itu saya udah berpikir, wah, ini sebuah peringatan bagi saya. Karena kita tahu pada saat itu kan kekuasaan Soeharto sangat represif. Ya. Bahkan 1997 sampai 1998 itu kan terjadi dulu banyak penculikan mahasiswa. Ya. Bahkan mahasiswa dulu yang vokal itu sering dimasuk target. Jadi kalau saya dulu lebih banyak menyampaikan ekspresi saya itu melalui tulisan-tulisan di media politik, ya, seperti surat pembaca, termasuk opini di kolom dulu di tabloid yang lebih nasional begitu. Saya kira demikian, Rupang. Oke Bang.
Lalu yang terakhir nih Bang, apa harapan Abang kepada mahasiswa dan pemerintah atas demo yang terjadi di berbagai kota di Indonesia ini yang mengangkat isu Indonesia gelap? Saya kira apa yang disampaikan mahasiswa tetap perlu dicermati, diperhatikan oleh pemerintah, diajaklah berdialog. Tapi kepada mahasiswa juga perlu kita sampaikan, ya tetap juga melakukan aksi demo tanpa ditunggangi oleh kelompok tertentu. Karena di media sosial ya, dan di berbagai podcast-podcast di media sosial yang saya perhatikan selama ini, ada yang menyampaikan tudingan, ini tudingan ya, ini harus kita cek kebenarannya. Ini pasti di belakangnya ini kelompok RT 24 dan RW 16. Itu ditujukan kepada kelompok yang kalah di Pilpres 2024 yang lalu. Ya, tapi saya tetap menghargai upaya mahasiswa untuk berdemo ya. Yang penting disampaikan dengan elegan, tidak melakukan anarkisme, pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, dan tetap disampaikan dengan kalimat atau diksi-diksi yang santun lah. Jangan pula misalnya menghina para pejabat, misalnya adili Jokowi, seret Jokowi, gantung Jokowi, misalnya seperti ini kan diksi-diksi yang menurut saya tidak pantas. Kalau disampaikan lagi misalnya kepada mantan-mantan presiden misalnya adili Megawati, adili SBY dan yang lain, itu kan kurang elok. Kita juga harus menghargai para pemimpin kita yang terdahulu karena mereka juga punya jasa besar untuk bangsa ini. Ya tentu mereka juga punya kekurangan. Ya sampaikanlah dengan elegan. Apalagi yang saya lihat juga gini, Rupal, ada aksi vandalisme di berbagai kota yang kita lihat yang ramai di media sosial dan diberitakan media ya. Yang ada aksi coret-coret di tempat umum adili Jokowi ya. Ya itu kan sebenarnya melanggar hukum. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Tempat-tempat publik dicoret-coret dengan tulisan-tulisan seperti itu kan itu bisa dipidana. Nah, silakan disampaikan misalnya melalui media sosial, silakan. Tapi media sosial juga tetap harus kita jaga. Biarlah di media sosial itu hal-hal yang konstruktif. Ya, silakan menyampaikan kritik untuk pemerintah melalui sosial, tapi tetap juga dijaga, jangan mengumbar kebencian, hate speech, kemudian pesimisme, kemudian biarlah disampaikan juga hal-hal yang mengarah pada kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, dan untuk kebaikan Indonesia. Dan kalau menurut saya, kalau bisa digaungkan misalnya demonya dengan tema Indonesia terang. Ya. Kenapa saya katakan Indonesia terang? Itulah yang kita ceritakan, jangan Indonesia gelap. Karena kata-kata kita itu kan doa. Jadi sekarang diusung Indonesia gelap. Kenapa nggak diganti dengan Indonesia terang? Ya boleh misalnya berdemo, tapi diusung dengan Indonesia terang. Nah dengan aksi demo itulah sambil berdoa, kita mengharapkan Indonesia ini lebih baik, Indonesia lebih terang, dan Indonesia lebih sejahtera di masa kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu harapan kita. Dan kepada para sahabat Narwaktu juga perlu saya sampaikan, beberapa hari yang lalu seorang tokoh gerakan Indonesia berdoa, sudah kami podcast di kantor ini sangat peduli untuk mendoakan Indonesia. Dia adalah seorang advokat senior, namanya Ibu Dr. Cecilia Sianawati SH.MH. Jadi mulai dari zaman Orde Baru, beliau ini sudah aktif dulu dalam kegiatan-kegiatan doa sampai sekarang bersama Indonesia Berdoa dan Jaringan Doa Nasional. Mereka ini menurut saya cukup menginspirasi karena apa? Mereka ini terus berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia diberkati Tuhan, dilindungi, dijauhkan dari konflik, dari bencana alam, dan termasuk waktu pandemi COVID-19 kemarin mereka ikut berdoa untuk Indonesia supaya terus Indonesia ini selalu dilindungi Tuhan lah dan diberkati Tuhan. Dan mereka melakukan acara doa itu di 400 kota di seluruh Indonesia. Jadi mereka ajak tokoh-tokoh gereja, para pendeta, para penginjil, majelis gereja dari berbagai gereja untuk ikut berdoa untuk bangsa ini. Karena berdoa itu menurut saya penting untuk bangsa ini. Jadi saya punya imbauan kalau bisa diganti misalnya temanya Indonesia terang. Ya, kita sampaikan kritik kita, pesan kita kepada pemerintah dengan santun, ya. Tidak usah melakukan aksi-aksi anarkis atau misalnya melakukan hal-hal yang kurang patut. Karena ada di media sosial kemarin saya baca kotoran pun dilempar kepada aparat. Ini kan
menurut saya kurang pas. Jadi kepada para mahasiswa, tetaplah berjuang untuk Indonesia. Saya percaya mahasiswa hari ini, di kemudian hari mahasiswa ini akan jadi pemimpin untuk bangsa ini. Dan saya percaya banyak anak-anak muda seperti mahasiswa yang cinta Indonesia ini. Dan kita harapkan pada 2045 mendatang, Indonesia emas yang kita cita-citakan bisa terwujud. Dan mahasiswa selain melakukan ekspresi untuk kebaikan bangsa ini melalui demo, ya tetap belajar dengan baik supaya IPK-nya baik, juga jaga kesehatan supaya selalu sehat. Karena kalau umpamanya sakit kan untuk belajar juga jadi terganggu. Saya kira demikian rupa. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang atas perbincangan kita yang sangat luar biasa ini Bang. Ya. Oke, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami bersama dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, Bang Jonro Imunteesos, terkait isu yang sedang hangat, yaitu Indonesia Gelap. Para sahabat Narwastu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kami. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, Tuhan Yesus memberkati kita semua.